Keluarga adalah pelabuhan terakhir yang paling aman. Di dalam pelabuhan keluarga itu, seharusnya kita menemukan cinta, kenyamanan, kehangatan, dan ketentraman. Namun, apa jadinya jika pelabuhan itu justru menjadi tempat menjemput maut? Hari ini, kita akan menelusuri sisi terkelam dari sebuah ikatan keluarga. Di Lombok, seorang anak tega menghabisi ayahnya, dan di Pekanbaru, menantu wanita nekat melakukan tindakan di luar nalar manusia gara-gara sakit hati. Dua tragedi memilukan ini membuktikan bahwa terkadang musuh yang paling berbahaya tidak datang dari luar, melainkan dari mereka yang makan di meja yang sama dengan kita. Inilah kisah sebuah tragedi keluarga di mana ikatan darah tidak lagi ada harganya. Darah terasa lebih murah dari uang dan ego. Kita mulai dari Lombok Barat, sebuah pengkhianatan paling menyakitkan dari seorang anak kepada ayahnya. Hanya karena beberapa lembar rupiah yang dianggap lebih berharga daripada nyawa sang orang tua. Di sebuah dusun yang tenang bernama Montong Sagar, Desa Tamansari, Kabupaten Lombok Barat, tragedi memilukan ini terjadi. Seorang ayah bernama Rahmat Sadewarsa meninggal di tangan putrinya sendiri. Di kalangan warga, Rahmat yang sudah berusia 67 tahun ini dikenal memiliki pribadi yang ramah dan baik hati. Meski sudah lanjut usia, ia masih aktif bekerja dan dikenal sebagai sosok pekerja keras. Setiap pagi, ia rutin berangkat kerja ke kebun miliknya yang berada tidak jauh dari rumahnya. Pulangnya, ia biasa membawa sayuran dan hasil kebun untuk keperluan hidup sehari-hari. Kondisi ekonomi keluarga Rahmat tergolong kurang mampu. Ia diketahui tinggal di rumah itu bersama seorang anak perempuannya. Di sini kita panggil saja sebagai Yohan. Usianya 37 tahun. Yohan tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia pernah menjalani hukuman penjara selama lebih dari 4 tahun dalam kasus narkoba. Sejak keluar dari penjara, perilakunya mulai berubah dan cenderung tertutup. Menurut keterangan aparat desa setempat, hubungan antara sang ayah dan anaknya ini memang kurang harmonis. Keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran. Bahkan sekitar 10 hari sebelumnya, sang ayah pernah meminta bantuan aparat desa untuk melakukan mediasi karena anaknya membakar pakaian miliknya. Dalam mediasi itu, malah mengungkap persoalan lain yaitu masalah uang. Yohan meminta uang 25 juta rupiah kepada ayahnya, karena menganggap sang ayah pernah menggunakan uang tersebut di masa lalu. Namun, keterangan itu dibantah oleh anggota keluarga lain. Mediasi itu pun tidak membuahkan hasil yang menggembirakan. Perselisihan antara ayah dan anak masih terus terjadi. Puncaknya terjadi pada hari Sabtu, 18 April tahun 2026. Pagi itu, Rahmat bekerja di kebun seperti biasanya. Sekitar jam 10 pagi, anak perempuannya mendatangi ayahnya di kebun. Ia meminta ayahnya agar segera mengembalikan uang miliknya. Ia juga memaksa ayahnya untuk menjual rumahnya. Namun permintaan itu ditolak. Penolakan ini membuat sang anak menjadi kesal. Di kebun itu, perselisihan antara ayah dan anak tidak bisa dihindarkan. Dan akhirnya terjadi perkelahian. Situasi berubah memanas saat keduanya kembali terlibat perselisihan di dekat rumah. Di sini, Yohan kembali melakukan kekerasan hingga korban terbentur tembok. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi berupaya melerai. Namun, korban sudah bersimbah darah di bagian wajahnya. Warga juga sempat membersihkan darah di wajahnya, sebelum akhirnya terjatuh dan tak sadarkan diri. Warga berinisiatif membawa korban ke Puskesmas Gunung Sari, tapi nyawanya tidak tertolong. Kejadian ini diketahui oleh anak Rahmat lainnya, yang tidak terima sang ayah mengalami peristiwa naas seperti itu. Pada hari itu juga, ia melaporkan peristiwa ini
ke Polsek Gunung Sari, Lombok Barat. Polisi langsung terjun ke tempat kejadian perkara guna melakukan proses penyelidikan, mulai dari mengamankan lokasi, mencari barang bukti, dan memintai keterangan para saksi. Yowan, sang anak, akhirnya dibawa petugas ke kantor Polsek Gunung Sari untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kini, Yowan harus kembali ke balik jeruji besi, menghadapi ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara di bawah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, hukuman penjara manapun rasanya tak akan pernah cukup untuk menebus penyesalan karena telah menghancurkan rumahnya sendiri. Jika di Lombok kita melihat amarah yang meledak seketika, di Pekanbaru kita mendapati sebuah kebencian yang dipelihara dalam diam. Korbannya adalah seorang wanita lansia, sosok yang seharusnya dihormati dan dilindungi di sisa usianya. Namun, bagi menantunya sendiri, sang mertua dianggap sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Rumah di Jalan Kurnia, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru ini merupakan saksi bisu peristiwa tragis yang menimpa seorang wanita lanjut usia bernama Dimaris Isni Sitio. Wanita yang sudah berusia 60 tahun ini tak pernah menyangka bahwa tamu yang datang mengetuk pintu rumahnya siang itu adalah maut yang diundang oleh masa lalu. Ia menjadi korban perampokan disertai penghilangan nyawa secara sadis di rumahnya. Peristiwa tragis ini pertama kali diketahui oleh Salmon Meha, sang suami. Hari itu, Rabu, 29 April tahun 2026. Sekitar pukul 8 pagi, sang suami yang berusia 66 tahun mengajak istrinya Dimaris untuk ikut mengurus pajak kendaraan bermotor. Namun istrinya menolak. Ia memilih tetap tinggal di rumah. Sekitar jam 11 siang, Salmon kembali ke rumah. Ia kaget karena pintu pagar rumahnya dalam keadaan terbuka. Ia langsung masuk rumah dan menuju kamar. Kondisi kamar sudah berantakan. Ia kemudian mencari istrinya hingga ke kamar mandi, namun tidak ditemukan. Pencarian berlanjut ke bagian dapur. Di sanalah Salmon menemukan istrinya dalam kondisi memilukan. Tertelungkup dengan penuh luka di bagian wajah dan penuh cairan merah di sekitarnya. Saat ditemukan, Dimaris sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Kejadian tragis tersebut membuat warga komplek geger. Suasananya sangat mencekam. Warga yang mendengar kabar itu langsung berlarian menuju rumah korban untuk memastikan apa yang terjadi. Warga syok dan tidak menyangka kejadian seperti ini bisa menimpa Dimaris. Banyak yang tak kuasa menahan air mata karena kehilangan sosok yang selama ini dikenal suka membantu sesama. Di mata warga, Dimaris dikenal memiliki pribadi yang baik hati dan dermawan. Warga tak menyangka rumah yang selama ini dikenal hangat justru menjadi lokasi kejahatan sadis. Kejadian itu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Sekitar jam 17:30, tim identifikasi dari Polresta Pekanbaru tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal, menunjukkan korban meninggal dunia akibat pendarahan hebat di otak setelah menerima hantaman benda tumpul. Akibatnya terjadi kegagalan fungsi vital. Untuk mengungkap kepastian penyebab kematiannya, polisi mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan visum dan autopsi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diketahui bahwa ada beberapa barang yang hilang, di antaranya perhiasan emas seberat 22 gram, uang tunai $400 Singapura, dan handphone, serta 1 unit music box dan speaker. Pihak kepolisian terus melakukan proses penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan memeriksa para saksi yang mengetahui peristiwa ini. Rekaman kamera CCTV juga ikut diamankan untuk proses penyelidikan. Dari hasil rekaman CCTV terungkap dengan jelas bahwa tindak kejahatan sadis ini diduga dilakukan oleh 2 orang wanita dan 2 orang laki-laki.
Salah satunya adalah seorang menantu wanita yang sudah sejak lama kabur meninggalkan rumah tersebut. Sekitar pukul 10 pagi, korban terlihat membuka pintu rumah dan menerima tamunya dengan ramah. Tamu itu ternyata mantan menantunya yang sudah lama kabur. Korban menerima mantan menantunya ini dengan hangat dan akrab. Sang menantu terlihat mencium tangan mertuanya. Mereka tampak berbincang-bincang normal seperti biasa. Sang menantu ternyata sudah memiliki niat jahat. Sambil berbincang, tangannya memberi kode ke komplotannya agar segera masuk rumah. Seorang teman lelakinya yang tidak lain adalah suami sirinya langsung menerobos ke rumah dengan membawa sepotong kayu dan langsung memukul bagian wajah korban. Pelaku melakukan aksi kekerasan ini berulang kali hingga korban tak bergerak. Dalam kondisi korban sudah tak berdaya, pelaku masih mengayunkan balok kayu itu ke arah wajah dan leher. Korban akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Pelaku masih terus melakukan tindakan kejinya dengan menyeret jasad korban ke ruangan dapur. Mereka mengacak-acak kamar rumah tersebut dan berusaha mencari barang berharga. Usai merampas semua perhiasan dan barang berharga milik korban, komplotan ini kabur dengan menggunakan mobil hitam yang diparkir di depan rumah korban. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi berhasil mengungkap identitas keempat pelakunya. Mereka terlacak selalu berpindah-pindah tempat hingga keluar Provinsi Riau. Pengejaran pun dilakukan secara masif. Sang menantu dan suami sirinya berhasil diringkus ketika sedang bersembunyi di tempat kos di Aceh Tengah. Sedangkan dua pelaku lainnya dibekuk petugas di daerah Binjai, Sumatera Utara. Kedua pelaku laki-laki terpaksa ditembak petugas di bagian kakinya karena melakukan perlawanan ketika akan ditangkap. Polisi telah menetapkan keempat komplotan ini sebagai tersangka dan menahan mereka di ruang tahanan Polda Riau. Di hadapan petugas mereka mengakui seluruh perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan, terungkap fakta yang memprihatinkan. Otak di balik seluruh skenario perampokan dan penghilangan nyawa dengan cara sadis ini adalah AF, sang menantu perempuan. Motif AF merencanakan aksi kejahatan ini karena merasa sakit hati. Ia mengaku kerap dimarahi dan dimaki-maki oleh korban selama tinggal di rumahnya sebagai menantu. Selain itu, ia juga berniat untuk menguasai harta milik korban. Kombinasi antara emosi dan motif ekonomi ini diduga menjadi pemicu tindakan keji tersebut. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal pembunuhan berencana dan pasal pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang. Mereka terancam hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Dendam yang dipelihara sang menantu kini berakhir dengan satu nisan baru di pemakaman. Dan akhirnya kita dipaksa bertanya, kebencian macam apa yang membuat seseorang tega menghancurkan sosok yang pernah ia panggil ibu? Dari dua tragedi di Lombok dan Pekanbaru, kita belajar satu hal yang menyakitkan, bahwa luka yang paling dalam seringkali ditorehkan oleh tangan yang pernah kita genggam dengan kasih sayang. Rahmat Sadewarsa di Lombok dan Dimaris Sitio di Pekanbaru bukan hanya kehilangan nyawa. Mereka kehilangan rumah sebelum ajal menjemput. Mereka dikhianati oleh sosok yang seharusnya menjadi pelindung di masa tua mereka. Uang bisa dicari, dendam bisa dimaafkan, tapi nyawa yang hilang dan ikatan keluarga yang hancur tak akan pernah bisa kembali. Mari kita jadikan ini pengingat bahwa di atas harta dan ego ada kehormatan orang tua dan kedamaian keluarga yang jauh lebih berharga. Bagaimana menurut kalian? Mengapa rasa sakit hati bisa mengubah manusia menjadi begitu kejam kepada keluarganya sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya.